Bunga sekuntum tumbuh di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah lemes banget dah. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, future leaders, kalian masih tetap semangat kan? Semangat pastinya. Dan juga energinya masih juga full. Untuk perkenalan lagi, ya nge-lag suara gua. Saya Ridwan Haji Pitoko, jurnalis dari IDN Times. Kalau tadi kita ngebahas soal energi astral, sekarang kita akan ngebahas energi terbarukan. Masuk gak? Masuk. Jadi di sesi Visionary Leaders by IDN Times ini, kita akan ngomongin soal transisi energi, terutama soal energi terbarukan. Karena ini udah menjadi perhatian serius dari pemerintah Indonesia yang udah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Tujuannya ya untuk mengurangi emisi karbon dan juga memberikan kesehatan kepada masyarakat. Capek juga ya jadi moderator. Indonesia seperti diketahui merupakan satu dari 5 negara di Asia yang dianggap sukses dalam melakukan transisi energi bersih. Bahkan di dalam COP26 atau di UN National Conference, UN Climate Change Conference di Glasgow tahun 2021, Indonesia tuh menyampaikan komitmen untuk menghentikan penggunaan batu bara di tahun 2040 dan juga menghentikan penggunaan bahan bakar fosil karena itu udah lebih dipakai 80% di Indonesia. Namun Indonesia tuh masih diuntungkan karena banyaknya energi bersih macam panas bumi, energi angin, energi hidro dan lain sebagainya. Namun tantangan terbesar itu justru dialami oleh banyak pihak karena pemerintah dan juga swasta mulai bekerja sama untuk menghadapi tantangan ini. Untuk ngebahas lebih lanjut, kita bakal berdiskusi dalam sesi yang diberi nama Energizing Tomorrow, Unveiling the Wonders of the Energy Transition by IDN Times. Tepuk tangan dulu dong. Untuk membahas itu kita udah kedatangan 3 orang narasumber yang luar biasa. Yang pertama kita sambut Bapak Anindita Satria Surya selaku Vice President Transisi Energi dan Perubahan Iklim PT PLN Persero. Silakan Pak. Pak, silakan duduk Pak. Oke, narasumber kita yang kedua tidak lain tidak bukan adalah salah satu Sri Kandi Indonesia yang juga merupakan CEO of Sintesa Group. Kita panggil pun Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Tepuk tangan semuanya. Halo Ibu. Salaman sama CEO. Yang ketiga adalah ini juga tidak kalah mantep ya teman-teman semua. Presiden Director of PT Isuzu Astra Motor Indonesia Bapak Yusak Christian Sulaiman. Tepuk tangan semuanya. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Silakan duduk Pak. Aduh ya Allah capek banget ngomong gitu doang. Ini bangkunya nggak ramah orang duduk, orang pendek ya. Ini duduknya kayak mau tidur gitu. Susah Bu, tolonglah. Jadi nggak bisa nyender tuh kan. Susah. Gini ya Pak saya Pak ya. Oke. Bentar Pak, saya napas dulu ya. Oke Pak, tadi udah saya panjang lebar Pak, Bu. Selamat datang sebelumnya di Indonesia Millennial Gen Z Summit 2023. Kita akan ngomongin soal transisi energi, terutama energi bersih. Pak Anindita, pemerintah kan kian gencar nih mengampanyekan pengurangan emisi karbon. Dan PLN tuh kemarin kalau nggak salah bilang butuh 700 miliar USD untuk energi bersih. 700 miliar dolar. Itu kalau dibeliin cincau Pak, dapat 1 provinsi Pak. Bahkan lebih loh. Nah, peran apa sih yang diambil atau dilakukan PT PLN dalam mendukung transisi energi?
seiring dengan kebijakan pemerintah, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rio. Ini terima kasih ya PLN sudah diundang di sini untuk bisa sharing terkait transisi energi. Saya lihat energi-energi dari teman-teman ini antusias sekali. Jadi tadi pertanyaan dari Mas siapa? Mas Haji, oke terima kasih. Jadi kalau PLN melihat transisi energi terkait yang tadi disampaikan juga oleh, jadi pemerintah sudah mendukung. Jadi dari PLN sendiri adalah kita sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama memang yang paling ketara adalah kita melakukan penambahan renewable energy. Tadi disinggung renewable energy, di rencana kita kalau teman-teman pernah dengar adalah rencana usaha penyediaan tenaga listrik, itu rencana kelistrikan PLN selama 10 tahun ke depan. Sekitar 50% penambahan pembangkit nantinya adalah berasal dari renewable energy. Nah, dari situ memang kita berkomitmen untuk bagaimana transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Itu dari sisi perencanaan. Lalu juga sebelum dari perencanaan kita juga sudah menghapus rencana pembangunan PLTU. Itu besar 13,3 giga, itu 13.000 megawatt. Kita hapus dari rencana kita ganti dengan renewable energy. Selain itu juga kita menambah renewable energy dari pembangkit-pembangkit yang sudah tidak efisien lagi. Itu kita tambah. Nah, prinsipnya adalah kita bertransisi menuju energi yang lebih bersih. Dan PLN berkolaborasi dengan pemerintah juga untuk mendukung target yang sudah ada. Seperti itu Mas. Oke, baik Pak Anindita. Nah, berkaitan dengan itu Pak, kemarin kan sudah diresmikan ya salah satu PLTS, bahkan yang terbesar di Asia Tenggara, PLTS Cirata ya kalau nggak salah. Nah, selain itu Pak, rencana kedepannya yang bakal dilakukan PLN dalam mencapai emisi nol karbon di tahun 2060 seperti apa sih Pak? Ya, ini mungkin juga cerita ke teman-teman semua ya. Jadi minggu kemarin diresmikan oleh Presiden Jokowi, PLTS terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Tepuk tangan dulu untuk PLN. Tepuk tangan. Ya. Di mana memang kita memanfaatkan luasan waduk dari Cirata. Jadi itu sementara seperti itu nanti akan ada expans lagi. Wow. Nah itu memang salah satu bagaimana kita berkontribusi terhadap penurunan emisi. Di samping itu juga kita bicara nantinya adalah bagaimana kita menyiapkan infrastruktur untuk mobil listrik. Nah mobil listrik ini kalau teman-teman lihat saat ini juga banyak SPKLU itu tempat untuk charging station. PLN sudah sampai dengan saat ini sudah sekitar 620 yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi untuk meningkatkan rasa dari bagaimana nanti ketenangan dari pengguna EV, kita sudah menyiapkan ekosistemnya. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari proyeknya pembangkit, lalu juga bagaimana di sisi pelanggan kita juga bicara terkait mobil listrik untuk EV charging seperti itu kira-kira. Oke, tepuk tangan juga buat Pak Anindita, PLN. Terbaik memang PLN ya. Masuk, oke. Kita beralih ke Ibu Sinta, yang paling cantik sendiri di sini. Oke. Ibu Sinta apa kabar Bu? Baik. Baik, alhamdulillah. Bu Sinta, kalau tadi kita mendengarkan paparan dari Pak Anindita soal bagaimana peran PLN juga pemerintah mengencarkan pengurangan emisi Bu. Kalau dari Sintesa Group, sejauh apa upaya yang sudah dilakukan Bu? Ya, jadi mungkin saya mau tanya dulu nih sama teman-teman yang Boleh di sini. Bu, silakan Bu. Semua tahu soal Sustainable Development Goals nggak? SDG. SDGs. Semua tahu. Saya mau tanya, kalau EBT itu Renewable Energy SDG nomor berapa ya? Tuh. Tahu nggak? Yang jawab dapat token gratis dari PLN. Iya, nanti dapat token gratis. Ada yang tahu nggak? Nomor berapa? SDG nomor berapa EBT? Nah, Gak ada yang tahu Bu? Tahu. Belum tahu. nih masalahnya kalau kita ngomong energi transisi, kita ngomongin EBT, kita mundur dulu. Ini adalah bagian dari 17 pembangunan berkelanjutan SDG. Ya. Itu adalah SDG nomor 7. Tuh. Nomor 7. Catat nomor Ingat, 7. Nomor 7. Nah kalau climate change itu nomor 13. Catat lagi. Nah
Kenapa ini penting? Karena kami dari Sintesa Group, ini kami kebetulan perusahaan keluarga yang udah di Indonesia lebih dari 100 tahun, Mas Haji. Keren. Jadi kita udah 3 generasi, tapi mungkin ini kenapa dalam kelompok usaha itu penting? Karena kita melihat bahwa ini tidak hanya about EBT, tidak aja about energy transisi, tapi kita balik lagi gimana perusahaan itu bisa mengedepankan goals dalam SDG. Jadi kuncinya buat kami di Sintesa itu ada 3 aspek. Nah, kalau kita perusahaan pasti maunya untung. Betul. Pasti mau untung. Jadi nomor 1 itu pasti profit. Tapi ada aspek kedua. Aspek kedua itu apa? Aspek kedua itu adalah people. Jadi dari aspek sosialnya. Dan yang ketiga itu adalah aspek lingkungan atau planet. Nah, profit, people, planet ini penting untuk kita balance. Supaya kita ke depan bisa lihat perusahaan itu kalau mau berkelanjutan nggak bisa cuma mikirin profit doang. Tapi harus memikirkan kedua aspek yang lain. Nah, kembali lagi, jadi kami dari awal ini kami sebagai Sintesa Group kita punya misi nih Mas Aji. Misinya adalah bagaimana menjadi Sustainable Excellence Company. Oleh karena misi tersebut, kami mengintegrasikan poin-poin beberapa goal di dalam SDG untuk masuk ke dalam bisnis model kami. Nah, salah satunya adalah energi bersih. Clean energy yang ada di nomor 7. Nah, kalau kita ngomong clean energy berarti apa? Berarti kita tidak bisa touch yang namanya fossil fuel, tidak bisa touch yang namanya coal, batu bara, nggak boleh, ya kan? Berarti bisnis modelnya kita dalam kita investasi itu kita masuk ke dalam clean dan energi bersih terbarukan. Nah, jadi di sini kami dari awal memang sudah komitmen seperti itu. Oleh karena pada waktu kami masuk ke dalam bisnis listrik, power business, energi, kita juga cari energi yang bersih. Jadi sebenarnya kita mulai dengan gas, kemudian kita masuk ke yang geothermal, yang ternyata sulit sekali di Indonesia. Panas bumi ya Bu? Panas bumi, ini jadi gini, panas bumi itu resource-nya Indonesia tuh termasuk paling besar di dunia loh. Iya nomor betul, 2. Nomor 2. Tapi kalau kita lihat dari total ini berapa yang sudah jalan, PLTE panas bumi, ini yang paling sulit. Karena memang biayanya tadi dikatakan memang sangat tinggi gitu. Jadi ini adalah sesuatu. Kalau kita bicara energi transisi, kita tuh tidak mau bicara cuman energi transisi, tapi namanya just transition. Apa bedanya? Kalau energi transisi kita mau masuk dari energi yang kita sebut tadi, kotor, ya kan, batu bara, fossil fuel, kita mau masuk ke dalam EBT, ya kan. Nanti sama juga dengan nanti mungkin bicara electric vehicle, itu juga kita masuk ke dalam electrification listrik. Ini semua untuk bisa lebih menurunkan emisi. Nah, tapi yang dibutuhkan adalah just transition. Kembali lagi, kenapa just transition? Karena kita mikirin nggak cuman asal kita mau energi transisi kepada EBT, tapi bagaimana dengan people-nya? Jobs-nya ini bagaimana? Ini kita masyarakat yang sudah pekerja-pekerja yang sudah ada di dalam sektor ini bagaimana dampaknya? Bagaimana dampak kepada komunitas? Oleh karenanya kita selalu menyebutkan harus just transition. Makanya ini yang sangat penting. Indonesia saya rasa sudah sangat mengedepankan sekarang untuk pencapaian net zero sebelum tahun 2060. Untuk bisa mencapai net zero 2060, pemerintah nggak bisa cuma bilang saya mau. Nah, kita kan berarti dari bisnis kita harus mendukung. Oleh karenanya sekarang bisnis juga sudah mulai ada target-targetnya. Kapan mencapai net zero-nya bisnis? Nah, kita berarti untuk bisa mencapai net zero kita mesti punya roadmap dulu, roadmap untuk mencapai net zero. Nah, disinilah kami juga dari Sintesa harus memiliki proses itu, bagaimana kita bisa sebagai kelompok usaha mencapai net zero. Tadi Ibu Sinta sempat mention 3P, profit, planet, people and planet. Nah, sebetulnya tantangan terbesar yang dihadapi Sintesa Group selaku pihak swasta Bu, yang notabene-nya profit oriented, untuk transisi energi ini apa aja Bu? Ya. Jadi kalau kita sederhananya nih Mas Aji, tantangan pertama itu
unfortunately got to do dengan pemerintah. Karena sebagai regulator, regulasi sangat penting. Jadi kalau namanya regulasinya, peraturannya nggak mendukung, kita ngomong-ngomongin sampai energi transisi sampai berbusa-busa juga nggak mungkin, ya kan? Nah, regulasi ini sekarang kebetulan undang-undang EBT-nya nih masih di DPR. Semoga bisa keluar dalam waktu dekat karena sudah bertahun-tahun digodok belum keluar-keluar. Jadi kita nunggu nih, katanya sekarang sudah mau selesai. Jadi kita nunggu yang namanya undang-undang EBT-nya. Regulasi ini sangat penting. PLN ini berperan sangat-sangat penting. Jadi kalau kita bilang semua itu namanya listrik, kalau kita listrik planningnya ini ada di Bapak ini semua planningnya. Saya kalau mau buat listrik harus minta izin Bapak ini dulu. Ada nggak di dalam RUPTL-nya? Nah kebetulan PLN sudah greening ya, benar ya Mas? Greening, mau greening, tapi ternyata mau greening kenyataan susah juga. Eksekusinya nggak segampang yang kita harapkan. Itu satu, jadi regulasi itu penting. Semua yang berkaitan itu pasti regulasi. Kita ngomongin karbon, mungkin teman-teman sekarang udah sering dengar nih, karbon Indonesia mau jadi carbon market hub, ya kan? Tapi regulasinya mendukung nggak kita mau jadi carbon market hub? Kita bisa nggak trading karbon di Indonesia, walaupun dengan potensi gede. Jadi nomor satu regulasi. Nomor dua teknologi. Kita sekarang banyak sekali teknologi. Jadi kita kalau ngomong EBT itu banyak ya. Tentu sih yang kita tahu angin, solar, ada biomass, ya kan sampah dan segala. Tapi teknologi itu makin hari makin banyak. Malahan sekarang coal aja ada yang namanya super critical. You know what super critical is? Baru dengar tuh Bu. Itu teknologi juga. Carbon capture, teknologi juga. Nah jadi sekarang teknologi ini sudah kita mesti lihat seluruh dunia. Macam-macam teknologi. Teknologi nomor dua. Nomor tiga yang paling penting adalah Duit. Mau bangun kayak gimana juga kalau dokunya nggak ada ya nggak bisa. Ya kan? Jadi pembiayaan itu sangat penting. Dan kalau kita bilang pembiayaan itu bukan hanya kita punya akses pembiayaan, tapi juga how much is the cost. Karena cost-nya ini yang sekarang juga jadi masalah, cost of fund-nya. Nah pembiayaan sebenarnya banyak sekali pihak yang mau membiayai. Kalau bilang EBT, yes gitu kan. Tapi apakah dia kasih interest bank yang lebih murah? Ya enggak juga. Jadi insentif-insentif itu juga belum sepenuhnya ada di situ gitu. Sehingga sulit. Mungkin pemerintah membagikan fiskal insentif dan lain, tapi perbankan belum ada tuh namanya, oh kalau kamu buat EBT lebih murah bunganya, belum ada. Nah jadi pembiayaan itu nomor tiga. Dan yang terakhir itu adalah human-nya, skills-nya, sumber daya manusianya. Kenapa? Karena pada akhirnya kita ini masuk mau energi transisi, masuk ke dalam renewable energy, itu skills-nya ada enggak? Orang-orangnya ada nggak yang bisa dipekerjakan? Oleh karenanya perlu pelatihan-pelatihan untuk upscaling, rescaling dan lain-lain untuk masuk ke sini. Kita ngomongnya seksinya green jobs. Oke, green jobs, keren banget. Yes. Tepuk tangan buat Bu Sinta. Oke, kita akan beralih ke Pak Yusak. Pak Yusak, tadi kalau Ibu Sinta bilang dia mendirikan perusahaan lain untuk mengelola geothermal atau panas bumi. Nah kalau dari Pak Yusak sendiri di Isuzu Astra Motor Indonesia atau IAMI sudah melakukan upaya apa aja untuk mendukung kebijakan transisi energi Pak? Pengurangan emisi khususnya. Ya, terima kasih Mas Aji. Jadi tadi kita sudah dengar dari PLN, dari Sintesa Group. Nah kami dari Isuzu Astra Motor Indonesia, kami kan yang memproduksi kendaraannya. Jadi sebetulnya yang pertama kami pastikan adalah kami harus mendukung semua program pemerintah. Sebagai contoh nyata adalah pada saat pemerintah menetapkan harus teknologinya Euro 4, Euro 4. Ya. Euro 4 itu di Indonesia untuk diesel baru diterapkan April 2022. Nah sementara Isuzu dengan partner, ini adalah perusahaan partner ya, Astra 50%, Isuzu 50%, Isuzu Astra Motor Indonesia. Teknologi partner itu, teknologi Isuzu sudah digunakan dengan Euro 4 yang berbasis monorail, itu sejak 12 tahun lalu, di medium truck yang lebih besar. Jadi pada saat pemerintah menetapkan itu harus Euro 4,
ya Isuzu langsung menerapkan di seluruh kendaraannya, tidak hanya yang medium truck. Tapi yang Isuzu Elf, Isuzu Traga, yang kecil juga semuanya langsung ikut comply dengan Euro 4. Karena teknologinya sudah memungkinkan. Tadi teknologi Bu Sinta juga katakan ya, teknologi itu play a very big role. Dan itu yang sudah Isuzu lakukan. Nah tapi tidak hanya produknya sendiri, dalam prosesnya di pabrik kami itu kami juga memperhatikan supaya energi yang kita gunakan tidak semuanya dari listrik PLN Pak, tapi juga beberapa kita buat dengan solar panel. Jadi panel surya, sehingga beberapa area kayak head office, back office-nya, kegiatan di kantor itu semua sudah pakai solar panel di pabrik kami. Jadi itu yang kita juga akan terus tingkatkan supaya energi yang terbarukan itu jadi tidak datang dari fossil fuel, tapi dari solar panel. Itu sudah dilakukan juga. Nah mungkin satu lagi nambah tadi kalau Bu Sinta nanya mengenai Sustainable Development Goals yang ada 17 dan Affordable and Clean Energy ini kan nomor 7 ya Bu Sinta ya. Nah itu juga kami di pabrik juga memperhatikan supaya sustainability-nya juga sangat baik. Contoh very simple adalah gimana membuat consumption kami itu bersih, waste manajemennya baik. Yang paling simple Mas Haji, tiap hari itu makanan catering itu kan biasa ada sisa. Ya. Dan itu daily. Oke. Nah itu pun kami manage dengan baik dan sekarang yang menarik adalah itu kami salurkan ke UMKM yang melakukan peternakan maggot. Mas Haji tahu nggak maggot? Belatung Pak? Yes. Wow. Diapain Betul. Pak belatungnya? Jadi itu marketnya adalah dijual untuk jadi pakan ternak, Oke. makanan burung dan Iya, iya, lain-lain. iya, iya. Dan itu ternyata menarik. Jadi banyak SMEs di sekitar pabrik kami itu peternak maggot. Jadi itu juga kami lakukan dalam bagian untuk memastikan sustainability development goals kami terimplementasi baik di perusahaan. Mungkin itu beberapa contoh ya. Nah, berkaitan dengan itu Pak, dari produk IAMI sendiri Pak, ada nggak sih yang memang khusus dikembangkan untuk mendukung pengurangan emisi Pak? Tadi kan bilang dari mesinnya udah Euro 4 atau Ya. memang apakah sudah ada kendaraan listrik kah atau seperti apa Pak? Ya saat ini kembali secara teknologi kami siap. Tetapi tentu untuk mengimplementasikan itu di market kita butuh ekosistemnya. Ya Pak Anin udah pasti, ini sudah mulai banyak SPKLU di mana-mana dan itu yang kita harus siapkan. Tapi hari ini kami pastikan kami terus berkoordinasi dengan government untuk juga inline dengan blueprintnya pemerintah mengenai kendaraan bermotor. Tapi hari ini yang pasti Euro 4, Euro 4 ya kami comply. Terus nanti government kemana kami akan ikut. Gitu sih Mas Haji. Nah Pak, masih ke Pak Yusak dulu Pak. Tantangan terbesar yang dialami Isuzu untuk transisi apa Pak? Tadi kan Bu Sinta sempat bilang salah satunya adalah money gitu. Apakah memang biayanya akan jadi lebih besar Pak kalau di industri otomotif? Ya, tantangannya mungkin di transisi teknologinya juga. Ya, teknologi dan bagaimana ekosistem karena behaviornya kan berubah. Mas Haji bisa bayangkan kalau kendaraan Isuzu hari ini commercial vehicle kan, kendaraan komersial. Mungkin banyak di sini juga yang startup company Ya. menggunakan kendaraan komersial itu untuk usaha kan. Biasa ngisi bensin beberapa menit selesai, ngisi solar. Kalau misalnya harus di charge, katakan EV, it will take longer time, Ya. lebih lama. Nah sementara hitungan productivity mungkin akan berbeda. Nah itu sebabnya ekosistemnya harus diciptakan, SPKLU-nya harus tersebar dengan cukup baik dan mungkin di jam-jam yang justru low productive. Sebagai contoh begini, kami melakukan maintenance di beberapa customer itu pada jam-jam abnormal. Jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Di mana truknya semua lagi diem. Karena nggak berproduksi kan, nggak ada yang lagi diantar. Nah sama, mungkin nanti kita juga harus pastikan ekosistem itu bisa tercipta dan didukung oleh infrastruktur yang sangat baik. Mungkin tantangan paling besar itu, bagaimana ekosistemnya siap. Oke. Tepuk tangan buat Pak Yusak, Future Leaders. Nah kita kembali ke Pak Andita Pak. Masih ngomongin soal tantangan Pak. Ini kan tantangannya tadi banyak, Bu Sinta udah bilang 4, terus tadi Pak Yusak bilang teknologi. Kalau dari PLN sendiri Pak, selaku BUMN, Badan Usaha Milik Negara,
tantangannya apa sih Pak untuk melakukan transisi energi ini Pak? Oke, terima kasih Mas Haji. Jadi saya sebenarnya sepakat dengan Bu Sinta juga tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita terkait dengan kebijakan. Kita bicara transisi energi, kita tentunya perlu adanya semacam kebijakan dari pemerintah untuk mendukung transisi energi ini menuju net zero emission. Pemerintah sudah punya target NDC, pengurangan emisi di tahun 2030 dan sampai ke target net zero di 2060. Bagaimana target tersebut menjadi goal yang harus dicapai, di mana memang perlu dukungan kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya sepakat bagaimana nanti terkait dengan perkembangan teknologi, lalu juga tentunya dari sisi kebutuhan investasinya. Kebutuhan investasi sempat disinggung Mas Haji tadi, memang betul bicara transisi energi, kita bicara terkait dengan mobilisasi investasi untuk proses pembangunan transisi energi tersebut. Jadi itu 3 tantangan besar yang memang harus kita hadapi. Namun satu poin yang bisa kita ambil dari situ adalah bagaimana tantangan itu kita rubah menjadi peluang. Kita terus berkolaborasi terkait dengan kebijakan, teknologi dan investasi tadi. Kita dengan kebijakan kita koordinasi dengan Kementerian ESDM bagaimana kita sinergi terkait penyusunan rencana usaha ketenagalistrikan nasional. Rencana usaha ketenagalistrikan nasional itu adalah rencana dari pemerintah untuk yang jangka panjang. Itu turunan dari atasnya adalah kebijakan energi nasional. Lalu juga bagaimana kita terkait dengan teknologi, PLN selalu kolaborasi dengan manufacturer di luar negeri terkait dengan perkembangan teknologi. Lalu juga terkait dengan investasi, bagaimana kita berkolaborasi dengan institusi-institusi keuangan internasional seperti kalau kita teman-teman pernah dengar adalah Just Energy Transition Partnership. Salah satunya seperti itu, lalu juga bagaimana kita berkolaborasi dengan Asian Development Bank, serta World Bank, serta institusi bank-bank lain di dunia untuk bagaimana kita mendapatkan green financing yang memang bunganya rendah untuk yang green ecosystem. Seperti itu kira-kira, Mas Haji. Ya, tepuk tangan buat Pak Anindita dan juga PLN. Pak, sedikit tadi penasaran, kalau tadi Pak Yusak bilang butuh ekosistem yang mendukung. Kalau tadi bilang untuk kendaraan komersial biasanya jam 2, jam 5 pagi. Kalau untuk SPKLU, sarana pengisian, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, bisa nggak sih Pak sebetulnya 24 jam gitu Pak? Atau emang sekarang sudah 24 jam? Ya, untuk SPKL itu sudah 24 jam ya. Jadi teman-teman bisa mencari SPKLU terdekat melalui aplikasi PLN Mobile. Di masing-masing teman-teman bisa cek nanti. Yang terdekat dengan posisi kita itu di mana, dan itu sudah 24 jam. Itu bisa mengisi 24 jam. Dan memang satu lagi yang ditawarkan oleh PLN adalah home charging. Bagaimana pengguna EV itu bisa mengecas di rumahnya masing-masing. Jadi kan mayoritas penggunaan dari EV charging pada saat men-charge itu adalah di rumah. Jadi kalau kita bekerja atau pergi dari jam 8 sampai jam 5 sore, lalu kita pulang, nanti malamnya akan men-charge di rumah. Jadi besok paginya sudah full, bisa kita pakai lagi. Ditinggal aja gitu ya. Ya. Dan itu kita tawarkan tarif tertentu pada saat mengecas di rumah pada saat di malam hari. Seperti itu kira-kira. Makanya download PLN Mobile. Masuk tuh gua tuh, ya kan. Nah, itu kalau banyak kendaraan listrik nanti kalau lagi nongkrong-nongkrong kayaknya udah gak ngecas HP ya. Minjem colokan dong, gue mau ngecas motor gue nih. Itu kan jadi repot ya, gitu gede banget tuh chargernya. Nah, kembali ke Ibu Sinta Bu. Tadi ngomongin soal tenaga panas bumi. Mungkin future leaders butuh dikasih tahu kalau Sintesa Group tuh punya namanya PT Sintesa Banten Geothermal. Benar saya Bu? Ih keren banget saya Bang. Nah tahun 2019 perusahaan atau PT Sintesa Banten Geothermal ini melaksanakan eksplorasi untuk mendapatkan panas bumi setidaknya 100 megawatt. Perkembangannya seperti apa Bu sampai sekarang? Ya, jadi salah satu tadi kendala yang saya sampaikan kalau untuk geothermal itu, dan ini terjadi tidak hanya di tempat kami, di banyak tempat, itu adalah juga masalah komunitas, masyarakat setempat.
Jadi rupanya masyarakat setempat itu masih banyak yang belum tahu kalau geothermal itu bersih. Jadi dia konotasinya, oh geothermal tuh kayak lapindo. Bener serius. Itu bertahun-tahun begitu gitu loh. Jadi Sulit banget berarti itu, Bu. jadi sulit. Jadi investor kalau udah mau masukkan, tapi selalu banyak terkendala dengan masalah-masalah seperti ini gitu. Sehingga saya merasa masih perlu banyak sosialisasi dan edukasi yang sangat penting. Mungkin dari kami sudah siap, udah langsung mau drilling besok. Tapi ini dari komunitas setempat, ini mesti terus ada ada sosialisasi, mesti ada komunikasi untuk supaya mereka bisa mengerti bahwa ini adalah sebenarnya untuk kebaikan gitu loh, dengan adanya EBT geothermal yang dibangun di sana gitu. Nah ini hal-hal yang saya rasa kami juga perlu dukungan pemerintah. Jadi proyek strategis nasional itu kalau dinamakan itu kan semua akselerasi PSN itu dari pemerintah. Jadi memang kadang-kadang nggak cukup dari investornya saja, apalagi swasta ya. Itu perlu dukungan pemerintah untuk bisa mendorong untuk meyakinkan gitu masyarakat setempat bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk juga kepentingan masyarakat setempat. Jadi itu mungkin kendala ya yang kami hadapi di lapangan. Tapi prinsipnya bagi kami EBT ini adalah the future ya. Pada akhirnya kita harus ke arah situ gitu loh. Jadi makanya tadi saya mengatakan yang penting kan coal energy transition itu coal retirementnya. Jadi kita mesti mempensiunkan dini dulu nih yang namanya pembangkit-pembangkit yang sudah basisnya daripada batu bara. Nah ini yang mencari model yang commercially feasible untuk masuk ke dalam EBT dan mempensiunkan dini batu bara. Itu juga suatu challenge yang luar biasa. Oke, tepuk tangan buat Bu Sinta. Pak Yusak, Pak, berbekal dari event Japan Mobility Show 2023 kemarin, Isuzu pernah membeberkan bahwa truk tuh berpotensi untuk diboyong ke Indonesia karena ramah lingkungan. Mungkin nggak truk itu akan jadi ada namanya truk listrik gitu Pak, atau kendaraan lain yang heavy duty gitu Pak. Bagaimana peluangnya di masa mendatang? Ya, baru aja ya Japan Mobility Show di akhir Oktober sampai awal November ini, Isuzu menampilkan yang pertama Elf EV. Itu Elf EV sudah dipasarkan sejak Maret 2023 di Jepang dan sekarang disiapkan untuk market US juga. Dan selain itu juga ada Erga yaitu untuk bis penumpang. Selain itu ada yang fuel cell EV. Nah satu lagi yang saya mau cerita adalah yang tadi kita bilang bahwa commercial truck itu kan sangat perlu untuk berproduksi. Dia nggak bisa berlama-lama downtime gitu ya karena ngecharge dan lain-lain. Salah satu yang ditawarkan oleh Isuzu atau ditampilkan waktu Japan Mobility Show adalah model dengan battery swap. Jadi baterainya ditukar. Oke. Jadi nggak perlu nungguin di charge. Jadi truknya cuma masuk ke station untuk battery swapnya. Dan ditukar baterainya langsung jalan lagi. Jadi it's only take about 7 minutes, 7 menit selesai ganti baterai truknya udah bisa jalan lagi. Nah itu mungkin cukup menjawab untuk kebutuhan komersial tadi. Jadi kalau secara teknologi itu semua sudah ada, sudah siap yang tadi saya bilang. Tinggal bagaimana ekosistemnya dan kita akan support pemerintah untuk terus comply dengan regulasi yang ditetapkan. Itu sih. Oke, tepuk tangan untuk ketiga pembicara kita. Pak Dinita, Bu Sinta dan Pak Yusak, kita akan membuka pertanyaan. 2 pertanyaan masing-masing dari sayap kiri dan 1 kanan. Atau ada nggak dari sayap kiri? Pokoknya 2 pertanyaan kita akan jawab singkat. Langsung sana semua ya? Atau pindah ke sana kakaknya? Boleh. Ayo cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayo. Oke, dari sini sayap kanan dulu. Perkenalkan nama, alamat, nomor telepon, WA, oh nggak usah, nama aja. Ayo. Halo, selamat sore semuanya. Suaranya nggak ada ini. Nah, dipegang aja. Halo, Halo. Jela mengapa sih? Yuk, halo, selamat sore semuanya. sore. Perkenalkan, nama saya Rani. Pertanyaan saya lebih berfokus untuk Bapak Anindita. Seperti yang kita ketahui, salah satu bentuk
kontribusi pemerintah untuk mencapai net zero emission itu kan dengan pengadaan motor listrik. Nah, motor listrik salah satunya itu kalau nggak salah itu dengan konversi motor biasa ke motor listrik. Nah, kalau dari Bapak tadi seperti saya yang sampaikan kepada kami semua audiens di sini itu fokus Bapak adalah kedepannya pengadaan mobil listrik juga. Dari Bapak ini yang kita ketahui kalau pengadaan seperti motor listrik, mobil listrik itu kan banyakannya di daerah Jawa gitu Pak. Nah kalau dari PLN itu sendiri kedepannya mau fokusnya untuk pengadaan dulu motor listrik atau mobil listriknya atau ke pembangkit tempat charge-nya gitu ke seluruh itu. Karena kan sekarang kalau nggak salah itu fokusnya tuh lebih ke daerah Jawa dan Pulau Sumatera. Untuk daerah-daerah di terbelakang seperti di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya itu belum ada Pak sampai sekarang. Kemudian tadi Bapak sampaikan kalau fokus dari PLN itu untuk mencapai menggunakan energi terbarukan. Banyak energi terbarukan kan seperti angin atau geotermal. Kalau dari Bapak itu sendiri melihat energi terbarukan yang sangat mau difokuskan itu kemana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Yani ya tadi namanya ya? Rani. Oh Rani, salah itu dia. Mau langsung dijawab atau kumpulin dulu ya? Oh silakan dari masnya. Tes. Ya. Selamat sore, saya Givari. Ya. Saya adalah karyawan dari Bank Siambi Niaga. Jadi tadi sempat disebutkan oleh Pak An sama Bu Sinta ya soal pembiayaan dari EBT ya, dari Renewable Energy. Jadi sekarang ini kan kalau bicara secara global ini kan lagi heboh-hebohnya nih ya Bapak Ibu soal climate financing gitu kan. Tapi ternyata tadi Pak Anin sama Bu Sinta sempat menyebutkan ada funding gap nih Bapak Ibu gitu kan. Jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan dari funding gap tersebut Bapak Ibu? Itu pertanyaan saya dari segi perbankan. Terima kasih. Oke terima kasih Mas Givari. Oke kalau boleh Mbak Rani boleh silakan duduk loh. Kalau mau duduk jangan berdiri mulu, ntar kram. Pak Anin, kayaknya semua pertanyaannya hampir ke Pak Anin dan juga Bu Sinta. Dari Rani tadi, sebetulnya yang pertama adalah fokus PLN tuh kendaraan listrik dulu kah atau pembangkit energi terbarukan? Dan juga yang kedua, apakah nanti tidak hanya akan di Jawa aja tapi prioritas juga ke luar wilayah untuk soal mungkin SPKLU, kendaraan listrik segala macam. Itu Pak. Oke, yang saya tangkap yang pertanyaan ketiga dulu ya. Tadi bahwa fokus dari renewable energy itu di mana dulu. Nah, saya bisa cerita sedikit bahwa kalau kita bicara renewable energy tadi Bu Sinta ya, sampaikan geothermal, lalu juga ada hydro, potensi-potensinya itu berada di luar Jawa. Artinya kita punya potensi geothermal itu banyak di Sumatera, lalu juga ada potensi hydro di Kalimantan. Nah, dalam rencana kita di tahun 2029 nanti kita akan membangun namanya Green Enabling Supergrid. Artinya kita membangun transmisi yang memang untuk mengevakuasi daya dari renewable energy yang lokasinya jauh ke pusat beban yang ada di Jawa. Seperti kita tahu teman-teman, jadi bahwa demand listrik kita mayoritas memang masih berada di Jawa. Nah di Jawa ini potensi renewable energinya sudah terbatas. Jadi bagaimana kita nanti akan menginterkoneksikan sistem kelistrikan di Sumatera ke Jawa, lalu juga nanti dari Kalimantan juga ke Jawa. Itu untuk mengevakuasi daya dari lokasi yang sangat jauh. Nah, lalu yang pertanyaan yang kedua, yang pertama adalah bagaimana, mungkin tadi kalau tidak salah tangkap adalah mau memprioritaskan SPKLU dulu atau kendaraan listrik dulu. Jadi PLN melihat ini sebagai peluang bagaimana nanti kita membangun ekosistem, kita mendukung program dari pemerintah membangun ekosistem, salah satunya adalah menyediakan SPKLU. Saat ini memang mayoritas masih ada di Jakarta, cuma nanti di Jawa. Cuma kita juga nanti akan kembangkan SPKLU di jalan-jalan tol, yang mana memang nanti akan memudahkan dari pengguna EV itu untuk yang jarak lebih jauh. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua mungkin nanti kita akan berangkat ke luar Jawa dan khususnya kalau kita bicara energi bersih, kita nanti akan membangun juga di IKN PLTS 50 mega. Jadi di situ juga nanti semuanya listrik berasal dari energi hijau. Termasuk juga nanti ada SPKLU di situ seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua. Yang kedua tadi tuh, apa ya Rani? Coba boleh lagi dah ulang dah. Lupa saya.
Dia juga lupa nih kayaknya nih. Funding gap. Ya kehapus tuh pertanyaan, enggak kan? Itu ngomong di situ udah tuh di mic. Aduh, udah deh. Kalau untuk pertanyaannya tuh hanya 2, Pak. Oh 2 doang, salah saya berarti. Maaf ya. Ya. Oke, terima kasih. Iya, tepuk tangan dong buat PLN. Ke Ibu Sinta tadi jawab soal green financing ya Mas ya. Ada gapnya sebetulnya seperti apa Bu? Ya, jadi kalau green financing ini kan sekarang memang funding gapnya cukup besar ya. Nah, kalau kita ngomong sekarang kita yang seksinya juga green financing to sustainable financing. Jadi sekarang sudah banyak dan ini sebenarnya saya nggak tahu teman-teman udah pernah dengar yang namanya blended finance. Jadi sekarang juga banyak yang namanya blended finance, ada sukuk bunga bond, ada sukuk hijau dan lain-lain. Ini sekarang sudah banyak sekali instrumen-instrumen untuk green financing. Masalah utama itu sebenarnya bukan hanya di financingnya, tadi yang seperti saya katakan, tapi dari segi juga kesiapan dari cost of financing tadi, itu yang menjadi inian utama. Nah, kalau kita melihat dari berbagai instrumen, ini kan kalau secara global, ini negara-negara maju, ini kan kita juga bicara tidak hanya dari development fund negara-negara maju, tapi juga multilateral seperti World Bank, kita ngomongkan ADB segala macam, itu mereka semua fundingnya banyak sebenarnya. Nah sekarang tinggal tap buat Indonesia kan. Nah poin yang tadi kenapa ada kaitan juga dengan pertanyaan pertama adalah kita di Indonesia juga mesti lihat demand-nya. Ya kembali lagi nih kepada demand-nya. Sekarang kita tanya kepada PLN yang namanya oversupply itu benar nggak oversupply? Karena kalau oversupply kan susah kan untuk jadi dalam satu sisi kita mau akselerasi secepat-cepatnya gitu loh dengan berbagai financing ya kan. Tapi dalam sisi yang lain kita bisa nggak laksanakan ini gitu. Nah ini yang jadi isunya adalah kembali lagi supply dan demand. Jadi ini juga saya rasa harus jadi faktor. Sama juga kalau kita ngomong electrification gitu ya. Kenapa kita ngomong supply dan demand? Karena dalam satu sisi mungkin sudah banyak perusahaan-perusahaan otomotif yang masuk ke dalam electric mobility. Tapi dari sisi demand-nya siap nggak gitu kan? Kita kalau nggak salah nih motor listrik udah kasih insentif ya kalau nggak salah ya, motor listrik ya. 7 juta. Cuman juta. kelihatannya belum terlalu banyak tuh yang memanfaatkan. Jadi kalau kita bicara funding, financing itu kita juga mesti melihat dari aspek supply dan demand-nya. Saya rasa itu yang paling kunci dan Indonesia sekarang ini kalau resources itu kita nggak kalah. Untuk EBT itu Indonesia semua, baik itu panas bumi, mau solar, mau angin, mau hydro, kita segala macam ada gitu loh. Jadi kita resourcesnya ada. Cuman bagaimana ini bisa kita manfaatkan untuk benar-benar mengakselerasi EBT kita. Dan ini kuncinya kembali lagi kepada tadi, supply. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita hari ini. Sebetulnya menarik sekali diskusi tapi waktu juga yang memisahkan kita semua, Pak Anindita, Bu Sinta dan juga Pak Yusak. Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Mas Haji satu hal aja. Boleh, saya cuma Bu. nambah. Saya tahu mungkin teman-teman di sini ada yang punya startup yang masuk ke dalam startup EBT mungkin atau yang hubungannya dengan climate change. Sekarang sudah banyak funding yang available. Kita baru launch yang namanya Indonesia Impact Fund juga untuk funding startup yang masuk ke dalam climate change maupun skala kecil hydro dan lain-lain. Jadi mungkin kalau teman-teman yang perlu akses financing silahkan karena kita mau juga startup sudah mulai masuk ke dalam investasi yang ramah lingkungan. Terima kasih. Oke, itu dia tadi sesi Energizing Tomorrow, Unveiling the Wonders of the Energy Transition by IDN Times. Tadi pernyataan dari Bu Sinta sekaligus menutup diskusi ini dan saya Ridwan Aji Pitoko pamit undur diri dan saya kembalikan ke Suci. Thank you Mas Ridwan Aji, kayaknya kamu cocok nemenin aku nge-MC. Mas Ridwan Aji jangan kemana-mana dulu, silahkan kita akan foto bersama. Tapi sebelum itu saya akan mengundang Ibu Uni Lubis, Editor-in-Chief IDN Times. Silahkan Ibu berkenan untuk memberikan plakat penghargaan kepada narasumber kita di sesi yang ke-6. Untuk yang pertama silahkan untuk diberikan kepada Bapak Anindita Satria Surya, Vice President
Transisi Energi dan Perubahan Iklim PT PLN Persero. Teman-teman jangan kemana-mana, kita masih akan ada sesi yang terakhir. Dan untuk selanjutnya diberikan kepada Ibu Sinta Wekamdani, CEO of Sintesa Group. Baik, dan untuk yang terakhir, kita juga akan memberikan kepada Presiden Director of PT Isuzu Astra Motor Indonesia, kepada Bapak Yusa Christian Sulaiman. Baik, setelah ini boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu dengan narasumber. Iya, kami persilakan. Nanti setelah ini biasa kita akan ada video terlebih dahulu Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Oke, satu dulu video, Bapak Ibu jangan dulu turun, silahkan video di situ boleh dada-dada, 1, 2, 3, yeay.